Halo boys. Nah, seperti janji gua akan bikin konten khusus untuk membahas bagaimana memulai bisnis tanpa modal. Oke? Nah, oh ya kebetulan gua lagi ada di Kampung Sampiran, ya, Garut. Tempatnya cozy banget, santai, nggak banyak orang ternyata. Yang namanya PPKM ya, PPKM pasti sepi gitu loh. Dan mungkin dari beberapa puluh kamar di sini mungkin yang nginep cuma 5-an. gitu boy. Nah, by the way, gue sekarang lagi santai banget. Gue pengen membahas tentang bagaimana mulai bisnis tanpa modal, part 1. Nah, jadi yang harus kita bedah di sini adalah satu, kita harus mengenal diri kita dulu sendiri. Yang kedua, kita tahu apa yang kita jual dan apa yang kita perdagangkan gitu. Nah, pertama yang benar harus ditekankan adalah pengenalan diri kita dulu. Kita itu siapa sih? Kita itu fungsinya itu apa? Lebih ahlinya kemana? Itu yang harus dimengerti dulu. Kita bedah dari dua sisi dulu aja ya. Karena di balik sebuah pendiri bisnis itu ada dua tipikal founder ya. Yang satu adalah seorang creator, yang kedua adalah seorang eksekutor. Apa sih bedanya creator dan juga eksekutor? Nah, kreator itu adalah salah satu orang yang jago mengkonsep, orang yang bisa menciptakan sesuatu, membayangkan sesuatu, dan dia berpikir ini akan relevan, ini akan ini akan jalan gitu loh. Karena di kepalanya dia mempunyai sebuah sistem yang kayaknya ini bisa nih. Nah, kalau hati kalian udah bilang ini bisa nih, nah berarti kalian sedikitnya lebih seperti creator gitu loh. Dan creator adalah orang yang bisa memanfaatkan peluang ya. Itu seorang creator. Apa sih seorang eksekutor? Eksekutor itu adalah mengeksekusi rencana, orang yang melaksanakan rencana ya, orang yang bisa menjalankan sistemnya gitu loh. Nah, jadi kan balik pertanyaannya, apa sih bedanya creator dan juga eksekutor? Sebenarnya bedanya di situ. Namun dua tipikal ini berkesinambungan. Seorang creator itu nggak akan bisa bergerak tanpa adanya seorang eksekutor, dan eksekutor nggak akan selalu bisa bergerak tanpa adanya seorang creator. Nah, creator itu creator itu contohnya seperti siapa sih? Kalau menurut gua pribadi ya, menurut gua kalian mungkin bisa, atau mungkin kalian pernah dengar perusahaan Apple. Di situ ada dua founder, yaitu satu Steve Jobs, kedua ada yang namanya Steve Wozniak. Steve Wozniak itu berfungsi sebagai creator. Karena pada dasarnya waktu dia menciptakan Apple II, bukan Steve Jobs yang mendesain sistem, program dan segala macam. Itu bukan Steve Jobs. Tapi
Steve Wozniak itu yang menciptakan. Nah, Steve Jobs itu siapa? Steve Jobs itu adalah seorang eksekutor. Karena dia bisa membayangkan dan melihat sebuah rencana ini, oh ini akan berjalan, gitu loh. Nah, jadi kita tinggal pilih aja dari dua orang ini. Kita mau jadi Steve Jobs-nya atau mau jadi Steve Jobs-nya, gitu loh. Nah, itu yang harus kalian kenalkan. Itu yang harus kalian pahami sekarang. Kalian itu perannya di mana nih? Seorang creator atau seorang eksekutor? Mana yang lebih bagus? Dua-duanya bagus. Karena dua-duanya berkesinambungan, balik lagi. Gitu. Ya. Nah, dan gua itu selalu bilang bahwa seorang eksekutor itu pada dasarnya mereka hanya tahu dagang. Nah, sedangkan orang creator itu tidak mementingkan dagangnya, gitu loh. Tapi mereka tuh lebih berpikir orang creator itu gak apa-apa pembeli gue sedikit, tapi dia berkali-kali beli di gue. Beda dengan seorang eksekutor yang penting gue jual, mau beli atau enggak ya terserah. Nah, makanya kedua peran ini ini sangat berkesinambungan sekali, gitu loh. Dan ini yang baru gue pahami gimana nih ini yang gue pahami sekarang, gitu loh. Pada dasarnya kalau kita mendirikan sebuah bisnis tanpa mengetahui sebuah peran, ya pincang akhirnya, gitu loh. Seorang eksekutor kalau jalan sendiri tanpa dibantu seorang creator, ya akhirnya dia dagang aja. Begitu dia dagang, barangnya nggak laku, dia bingung, dia harus ke siapa, dia harus jual kemana. Tapi seorang creator, dia bisa menciptakan sebuah peluang. Dia berpikir secara luas. Jadi kalau kata Steve Jobs, seorang creator itu adalah, kalau misalnya kalian ini buku ya, ini buku nih, kalian tuh bukan lihat dari pinggir ini nih, ya. Kalau kalian lihat pinggir ini, kalian cuma lihat tampak depan aja. Tapi seorang creator, dia lihatnya gini nih, gini nih. You know what I mean? Berarti seorang creator, dia bisa melihat secara luas dari atas. Jadi kayak map gitu, kayak satelit. Oh, di sini ada problem, di sini ada problem, di sini ada problem, di sini ada problem. Jadi kalau kita bersifat seperti melihat seperti satelit atau satelit, kita bisa melihat keseluruhan masalah. Itu fungsi seorang creator. Tapi kelemahan seorang creator adalah orang creator nggak bisa menjual karena dia butuh seorang eksekutor. Nah, jadi itu ya, maksudnya yang harus kita pahami sekarang adalah mana yang kita pilih, gitu. Kita seorang creator atau kita seorang eksekutor? Jujur, gue itu adalah seorang creator karena gue sama sekali tidak ada bakat untuk menjual. Tapi gue bisa create something. Gue bisa tahu apa kemauan konsumen. Gue bisa tahu bagaimana peluang ini bisa kita manfaatkan, gitu loh. Nah, dan rata-rata kalian lihat ya, rata-rata orang yang mendirikan perusahaan itu nggak sendiri, ya kan? Pasti butuh seorang co-founder, ya. Masih mereka butuh seorang bantuan, gitu loh. Jadi itu yang harus kita pahami. Nah, tips dari gua adalah satu, kalian kenali dulu diri sendiri. Gue itu sebenarnya pantasnya seperti apa? Apakah seorang creator atau seorang eksekutor? Kalau kalian menjadi seorang eksekutor, ya, berarti kalian harus cari partner yang bisa menjadi seorang creator.
Kalau kalian memilih untuk menjadi seorang creator, ya, berarti kalian harus mencari partner seorang eksekutor. Dan itu yang gua terjadi sekarang, yang gua alami sekarang. Yang seperti di video kemarin, partner gua, Mas Akil, lain kali mungkin di part 3 kita akan ngobrol berdua ya masalah ini gitu. Apa sih yang kita saling butuhkan? Ya, mungkin nanti di part 3 kita akan ngobrol. Dia sebagai founder dan gue sebagai co-founder gitu. Nah, mungkin kalian harus apa ya istilahnya, cari orang yang seperti eksekutor dan orang yang seperti creator, tergantung peran kita masing-masing. Jadi ibaratkan bisnis itu adalah seperti kita tuh seorang aktor gitu loh. Kan ada peran utama, ada peran pendukung. Peran utama tidak akan berjalan dengan adanya peran pendukung kalau nggak ada peran pendukung. Tapi kalau misalnya peran pendukung ada tanpa peran utama, ya penonton mau gimana lihat. Nah, seperti begitu. Ya, bisa dibilang bisnis itu adalah bagian sebuah karya atau sebuah seni gitu loh. Nah, begitu kalian menemukan hal seperti ini, begitu kalian tahu, oh ternyata gue harus kenal dulu diri gue sendiri gitu. Makanya gue di video kemarin gue singgung, kalian udah kenal sama diri sendiri belum? Jangan-jangan belum kenal. Ya, pantesan bisnis kalian gak maju-maju, bisnis kalian tidak jalan gitu loh. By the way, gue jujur aja, gue sekarang mendirikan perusahaan dengan partner gue itu di level dimana kita itu di level dimana kita sedang di tahap perkembangan, tahap pengembangan, bukan tahap lagi mendirikan. Karena terbukti gue dengan teman gue bisa meng-create bisnis secara profitable dengan ya kalkulasi mungkin ya masih kecil ya, rata-rata 30-50 juta per bulan gitu loh. Nah, itu profitable-nya, itu bukti profitable-nya gitu loh. Nah, dan gue mengambil contoh kasus lah waktu itu. Yang gue alami di bisnis gue adalah waktu gue sadar gue adalah menjadi seorang kreator adalah ketika gue lihat partner gue itu kebingungan di saat bulan Januari sampai bulan Maret. 2 bulan kita jujur aja omset pun sangat-sangat rendah. Karena yang perlu kalian pahami adalah siklus bisnis biasanya di awal tahun pasti sepi. Karena kenapa gue bilang sepi? Karena mereka akan habis di tahun di akhir tahun. Mereka akan akan menghabiskan uangnya rata-rata konsumen itu di akhir tahun. Karena kan gaji ke-13 lah, bonus akhir tahun lah, dan segala macam. Natal, hari raya gitu kan. Dan mereka akan mempersiapkan untuk keluarganya. Sehingga di akhir tahun itu rata-rata pasti sepi. Nah, karena kita baru berjalan perusahaan itu 1 tahun, bangun 1 tahun waktu itu, kita baru melewati fase itu. Kemudian partner gue kaget. Ya mungkin dia nggak ngomong, tapi gue tahu dari raut wajahnya, dari kegelisahannya gitu. Akhirnya gue sebagai creator, gue mencari solusi. Gue mencari sebuah peluang yang lain. Gue menemukan satu cara. Dan gitu nanti akan gue share di part kedua. Oke. Bagaimana kita mengembangkan bisnis di saat bisnis kita lesu. Nah, itu kan. Jujur aja, gue mendirikan Belomax itu, gue dan teman gue. Tapi sebenarnya teman gue sih yang mendirikan duluan, bukan gue. Kita memulai Belomax itu dari awal corona ada, yaitu bulan Maret. Dan pada saat itu, alhamdulillah dalam jangka waktu 3 bulan kita meraih 30 juta pertama. Edan kan? Di saat yang lain lesu,
ya lesu, ya banyak yang gulung tikar, kita malah untung. Tapi di saat pertengahan peralihan dari 2020 ke 2021, bisnis kita mengalami anjlok. Nah, bagaimana cara kita bangkit lagi untuk kembali ke sana, kembali ke track kita yang benar? Nah, itu gue akan share di part kedua. Oke. Ini udah 15 menit juga. Jadi saran gue adalah, yuk kita kenali dulu diri sendiri dan kita cari kebutuhan kita siapa, yaitu partner kita. Partner kita akan seperti apa sih? Lewat pengenalan diri sendiri dulu. Apakah kita seorang creator atau seorang eksekutor, gitu kan? Ya, oke. Gitu. Jadi gue emang Jadi gue ini berbicara gini berdasarkan dengan pengalaman yang gue alami gitu loh. Karena ya kayak gini aja lah, kayak lu membangun rumah tangga, lu nggak akan bisa sendiri kan. Lu nggak bisa membangun rumah tangga dengan suami yang sendiri atau istri yang sendiri, nggak mungkin. Ya ibaratnya bisnis juga kayak gitu, sama gitu loh. Gak ada kok orang seorang CEO atau owner aja butuh karyawan. Ya. Jadi kalau kalian ingin memulai bisnis, nah kalian harus mengenal dulu diri sendiri, creator or eksekutor. Oke, itu aja dari gua. Ya nanti kita lanjut di part 2. Nah ini di tahap di tahap bagaimana kita setelah kita dapat partner, apa yang kita lakukan. Nah itu ya. Dan sebagai contoh, sebagai isinya nanti gue akan share juga gimana cara kita melihat sebuah peluang. Oke? Ya, thank you aja dari vlog part 1 ini. Nanti kita lanjut ke part 2.